Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudaryari. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar yang sedang mengambil profesi nurse. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit HIV dan AIDS. Dan sebelumnya itu saya meminta kontrak waktu kepada teman-teman kurang lebih 5 menit pada penyuluhan hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi pengertian HIV, ada yang sudah mendengar tentang HIV atau ada yang sudah tahu apakah itu yang dimaksud dengan HIV dan AIDS? Sudah dengar, tapi belum tahu penjelasannya bagaimana. Sudah pernah mendengar ya tentang HIV? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu HIV dan AIDS? Tidak ada. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian HIV sendiri. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV sendiri itu adalah virus yang melemahkan sistem antibodi atau daya tahan tubuh kita. Sedangkan AIDS itu adalah sekumpulan beberapa sindrom ataukah beberapa penyakit karena daya tahan tubuh kita sudah melemah. Virus HIV itu menyerang sel darah putih kita yang namanya CD4 ataukah limfosit. Jika virus HIV menyerang tubuh kita, maka daya tahan tubuh kita melemah sehingga penyakit tersebut mudah masuk. Dan sampai sekarang virus HIV belum ada vaksin atau obatnya, sehingga orang yang terpapar HIV akan meninggal. Penyebab HIV AIDS ataukah bagaimana itu penularannya? Ada yang sudah tahu bagaimana penularannya? Belum. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan. Penularan penyakit HIV itu seperti yang kita ketahui, intinya melalui kontak darah. Baik itu melalui yang pertama namanya hubungan seks yang tidak sehat, melalui hubungan seks. Yang kedua yaitu melalui jarum suntik. Yang ketiga melalui transfusi darah. Yang keempat bisa melalui ibu hamil kepada anaknya. Orang tua yang tertular, yang terinfeksi penyakit HIV, kemudian dia hamil, dia bisa menularkan penyakit HIV kepada anaknya. Perjalanan penyakit HIV AIDS di dalam tubuh kita. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa virus HIV itu masuk di dalam tubuh kita melalui hubungan seks, melalui kontak darah. Intinya melalui kontak darah ya. Sampai saat ini mungkin teman-teman sudah tahu. Proses HIV menyerang tubuh manusia sendiri merupakan virus yang sangat sulit dilawan oleh sel darah putih. Seperti saya katakan tadi bahwa sel darah putih, fungsi sel darah putih di dalam tubuh kita yaitu sebagai benteng, sebagai sistem imun, sebagai daya tahan tubuh kita. Tanpa imun di dalam tubuh kita, kita akan mudah terpapar penyakit. Makanya setiap orang dia mempunyai yang namanya sistem daya tahan tubuh. Karena tanpa daya tahan tubuh, berbagai macam penyakit akan mudah menyerang kita. Itulah kenapa sampai saat ini HIV menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Baiklah teman-teman, HIV itu pertama kali ditemukan di benua Afrika. Jadi HIV itu diperingati setiap pada tanggal 1 Desember ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tanda dan gejala pada seseorang yang telah terpapar penyakit HIV dan AIDS. Sebelumnya, pada umumnya seseorang yang telah terpapar penyakit HIV dan AIDS itu tidak memberikan tanda-tanda. Memang pada dasarnya orang yang sudah terinfeksi penyakit HIV seperti orang biasa saja dapat melakukan aktivitas. Namun tanda dan gejala awal itu biasanya seperti flu, demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk dan nyeri tenggorokan. Untuk mengetahui seseorang yang telah terinfeksi penyakit HIV dan AIDS yaitu kita tidak bisa mendeteksi kecuali melalui tes HIV, yaitu pengambilan sampel darah untuk uji lab apakah orang tersebut positif mengidap HIV AIDS ataukah tidak. Terapi HIV AIDS ataukah pengobatan HIV. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya penyakit HIV itu sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau pengobatannya. Namun ada yang namanya terapi ARV atau pengobatan ARV untuk yang berguna sebagai menjaga daya tahan tubuh agar kita bisa tetap kuat, mengurangi kemungkinan Anda terkena infeksi, mengurangi peluang Anda untuk mengembangkan
resistensi terhadap pengobatan, mengurangi. Baiklah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya apa itu yang dimaksud dengan penyakit HIV, bagaimana penyebab penyakit HIV, bagaimana perjalanan penyakit HIV/AIDS itu di dalam tubuh kita, apa tanda dan gejala pada orang yang terinfeksi penyakit HIV, dan bagaimana itu orang diketahui bahwa orang tersebut terpapar atau terinfeksi penyakit HIV dan bagaimana pengobatannya ataukah terapi yang dapat diberikan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Ya. Baik, saya akan bertanya. Tadi kan Anda menjelaskan soal seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Begini, yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana cara penanganan orang yang telah terkena HIV/AIDS. Apakah orang yang sudah terkena HIV/AIDS tersebut akan dibiarkan begitu saja atau ada langkah-langkah yang harus dijalani agar bisa sembuh atau tidak? Terima kasih. Baiklah, bagus sekali pertanyaan telah dipaparkan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, langkah atau apa yang kita bisa lakukan kepada seseorang yang sudah terinfeksi. Yang pertama yaitu kita jangan menjauhi. Yang paling utama itu adalah kita merangkul orang tersebut. Dengan cara apa? Kita memberikan support atau semangat hidup. Karena orang yang sudah terpapar HIV itu daya tahan tubuhnya sudah melemah. Dia butuh perhatian kepada kita. Jangan hindari dia, tapi mari kita merangkul dia. Kemudian kita arahkan kepada orang yang sudah terpapar atau terinfeksi penyakit HIV untuk melakukan terapi ARV di rumah sakit terdekat sesuai dengan prosedur yang telah diberikan oleh dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan teman-teman pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan edukasi yang namanya penyakit HIV dan AIDS. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya jawab tadi bisa teman-teman ambil hikmahnya dan bisa teman-teman aplikasikan sebagai ilmu pengetahuan teman-teman ke depannya agar penularan penyakit HIV tidak terjadi lagi, karena ini adalah suatu penyakit yang sangat mematikan. Terima kasih.